apa tuh? Esai dan Iya. rencana studi. Jadi kita harus bikin esai dan rencana studi masing-masing satu file ya. Bisa disatukan juga. Dan itu bahan untuk wawancara ya. Nah itu makanya di situ sebenarnya kan esai dan rencana studi itu nanti akan diperdalam pada sesi wawancara. Dan rekan-rekan nanti memang ketika rekan-rekan mengisi administrasi itu banyak, mulai dari pengalaman kerjanya, kemudian organisasinya, selama ini prestasi apa yang rekan-rekan dapatkan itu dituangkan di situ. Di mana? Esai atau di waktu itu masih di administrasi itu kan ada pengalaman-pengalaman. Oh itu. iya. Kan ada beberapa bagian yang diisi. Kayak tabel gitu ya. Iya. Kalau esai ini berbentuk seperti apa? Kalau esai itu kan tulisan. Tulisan tentang kita tentang sebenarnya esainya itu nanti juga menceritakan gimana sih kita, kan gitu. Dan di esainya itu kan ada pertanyaan pemantiknya juga. Kan gitu. Gimana kita itu tentang pribadi kita gitu, cuek misalnya atau apa atau gimana? Ya, sampai gini, contoh seperti saya waktu itu kan setelah saya bercerita pengalaman saya mengajar di saya memang mengajar dari 2007 gitu, tapi secara legalitas saya 2009. Itu saya ceritakan ya pencapaian-pencapaian kita, usaha kita, terutama bagaimana kita di situ membangun kolaborasi dalam memajukan pendidikan. Kemudian bagaimana kita ini mengambil peran ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pendidikan, terutama karena kami di daerah waktu itu masih daerah 3T. Mungkin kalau rekan-rekan saya yakin rekan-rekan semua punya 1, 2, 3 pengalaman terbaik dalam menggerakkan, dalam ambil peran dalam memajukan pendidikan di tempatnya masing-masing. Itu dimasukin ke esai, ceritakan ya. Ceritakan. Kemudian sampai nanti di esai itu kan ditanya, ada di situ apa sih kelemahan diri kita? Kelemahan, kelebihan juga. Kelemahan, kemudian sama kelebihan. Kalau saya contoh kelemahan saya itu orangnya biasa, orangnya santai, maksudnya gini. Kalau ada tugas santai itu santainya gini, wah masih lama ini. Menunda ya. Menunda pekerjaan, betul Kang Ipi. Menunda. Oh ini masih bisa nih nanti kan gitu. Itu salah satu kelemahan saya. Kemudian saya memberikan apa sih langkah untuk saya meminimalisir itu, mengatasi itu. Jadi ya itu salah contohnya realnya saya gini, saya membuat yang namanya deadline semu. Deadline semu. Misal nih, harusnya kan saya seminggu lagi deadline-nya. Tapi saya buat di alarm saya 3 hari harus selesai karena nanti ada apa lah. Kan gitu. Berarti ada deadline yang membayangi. Kalau mungkin rekan-rekan yang kita bikin sendiri ya. Mungkin rekan-rekan membuat alarm ini harus sekian target, bisa juga. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya dengan saya memotivasi diri, kalau tidak selesai sekarang nanti ada pekerjaan lain yang nunggu kan gitu. Jadi boleh itu tipsnya buat hal-hal itu akhirnya itu akan digali betul. Sampai ditanya di wawancara. Sama juga kalau saya kebetulan nanti rekan-rekan ketika yang perlu dipersiapkan sekarang bidang apa, mau lanjutnya di bidang apa. Kalau sedapat mungkin linear. Linear itu sama ya teman-teman. Linear sama, dari misal sebelumnya ke berikutnya. Dari matematika ke matematika S2. Kalau misal dari IPS ke IPS, bahasa Indonesia itu linear kan, masih nyambung. Kalau saya memang kemarin itu tidak linear. Ketika diceritakan nggak itu di esai? Itu diceritakan juga di esai ya? Di rencana studi kan kita ceritakan kita ngambil jurusan apa gitu kan. Kalau rencana studi gimana ya, langsung kita bahas. Jadi sambil ini langsung aja nyambung ke rencana studi. Rencana studinya nanti rekan-rekan akan ditanya. Kebetulan saya karena melangkah, saya tidak linear gitu kan. Melangkah. Nyebrang jurusan. Jadi saya dari sebenarnya basicnya bahasa Inggris, saya ngambil MP. Kan jauh kan gitu. Jadi guru bahasa Inggris ya dulu. Jadi ketika ditanya untuk penanyanya, interviewernya, kenapa kok ngambil jurusan ini? Alasan saya karena dari 2013 itu yang menguatkan saya. 2013 saya tidak aktif ngajar lagi karena saya aktif di kepala sekolah dari 2013. Kemudian saya aktif terlibat di kegiatan teknis di kedinasan gitu kan. Itu yang memperkuat saya. Mungkin nanti rekan-rekan punya jawaban dengan pengalaman. Itu berdasarkan pengalaman yang saya jalani gitu kan. Sehingga ketika kita menjawab pertanyaan itu kita tidak mengarang, tapi kita menjawabnya itu seakan-akan
kita bercerita saja karena memang itu sudah kita lalui. Oke. Dan satu, rekan-rekan ketika menjawabnya itu harus meyakinkan. Dan memang itu sudah kita lakukan. Kalau memang nanti ada seninya, itu improve-nya dilatih saja. Tapi kalau improve tidak terbiasa akan terkejar juga gitu loh. Jadi rekan-rekan sekalian, wawancara itu berdasarkan data yang kita kirim ya, kesimpulannya itu. Makanya data yang kita kirim itu jangan sampai mengada-ngada itu, karena kita nanti akan diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti yang kalau kita bohong pasti mungkin agak nggak nyambung jawabannya, atau mungkin juga kita kelihatan gugupnya gitu ya, karena nggak sesuai dengan fakta. Jadi memang sebelum wawancara teman-teman nanti diminta bikin esai sama rencana studi yang itu akan jadi bahan interview. Ditanyanya dua hal tadi ya, berarti ya, apa tadi pertama esai, yang kemudian yang kedua rencana studi gitu kan. Nah, dan satu yang menarik dari Pak Mas tadi, kalau kita milih jurusan yang beda dengan pendidikan sebelumnya, nyebrang gitu ya, nggak searah sealur gitu kan, jelaskan alasannya itu. Tadi Pak Mas bilang sejak 2013 tidak ngajar di kepala sekolah sehingga perlu ilmu manajemen ya, sehingga beliau mengambil manajemen pendidikan. Nah, kalau rekan-rekan kayak gitu nggak kira-kira apa namanya itu jurusannya nanti kalau sama kan lebih enak ya, lebih enak gitu kan. Nah, untuk meyakinkan para interviewer ini nih Pak Mus, ada nggak kira-kira yang harus kita siapkan nih selain data yang kita isi itu benar gitu? Yang jelas kalau saya pengalaman dari interview kemarin itu ketika kita menjawab pertanyaan itu kita tidak langsung jawab, tapi kita tunggu, kasih jeda dulu. Hal itu kita persiapkan apa sebelumnya kita harus memang apa yang kita tulis tadi Kang itu betul-betul yang pertama memang yang kita lakukan atau yang kita sudah lalui. Kemudian kalau perlu kita pendalaman di situ, biasa kan kalau di esainya itu tidak bisa panjang karena dibatasi karakter. Nah, jadi di situ harus juga kita menambah referensinya. Referensi apa tuh, daftar pustaka? Bukan, mungkin pengalaman. Nanti rekan-rekan juga bisa nanti ketika kita doakan yang berminat itu nanti bisa melalui tahapan itu, dan nanti memang secara lebih detailnya biasanya ada nanti coaching klinik dan sebagainya sih sebenarnya. Coaching klinik itu kayak gimana? Pendampingan gitu. Seperti Ya. pendampingan bagaimana sih praktek interviewnya nanti dengan penanyanya, dan rekan-rekan nanti karena penanya kita itu memang ada ahli di bidang-bidang masing-masing. Di akademik ada, di psikolognya ada. Nah, jadi itu sehingga karena apa nanti juga akan sampai ke pertanyaannya itu bagaimana, karena kan dengan melanjut studi ini yang keluarga meninggalkan keluarga, apalagi yang udah kerja nih meninggalkan tempat kerja gitu kan. Apalagi yang sudah keluarga itu akan ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana kebulatan tekad rekan-rekan itu dalam nanti menempuh studi yang ingin dilalui. Di situ harus bisa meyakinkan. Kalau misal nanti ketika rekan-rekan, contoh nih kemarin saya ditanya gini, ini kan harus jauh nih dengan keluarga, dan kebetulan rekan-rekan memang kemarin saya berangkat di semester 1 itu istri lagi hamil gitu. Jadi sampai ditanya nanti gimana nih kalau istri sampai ke keluarga juga ditanya gitu, ya. Jadi saya sampaikan kalau kebetulan memang saya kuliah itu yang tidak boleh juga kita lupakan. Yang keluarga sudah ada komunikasi. Bukan berarti komunikasi itu kan banyak kan seninya, kadang ini suami mau tapi istrinya keberatan, tapi kan bagaimana membujuknya. Mendamaikan bagaimana, bukan berarti dengan komunikasi harus 50-50 mau semua, enggak juga gitu, tapi bagaimana bisa memberikan kedamaian ke istri, memberikan izin gitu. Kan gitu. Kadang kan ada nih yang kita suami 80% mau kuliah, istrinya cuma 20% kan, berarti kasih timpangnya 30%. Itu bagaimana kita komunikasinya disampaikan. Kalau saya kebetulan, karena memang kalau saya itu malah 50-50, biasa katakan istri saya 60, saya 40. Kan gitu. Karena gini Kang, kebetulan yang balik ke Dever tadi, saya kan mau Dever, kata istrinya, oh enggak usah Dever lah gitu kan.
Nah, saya sampai bilang kemungkinan terburuknya beasiswanya ini tidak lolos loh, ya tidak apa-apa, jalani aja kayak gitu. Nah, berarti saya ini 40, saya 60 gitu kan. Jadi, Malah dia yang lebih, gitu. lebih yakin dibandingin. Mungkin itu kan sharing-sharing saja ya, halal, karena memang selama ini pun setiap hal, apalagi yang keluarga, ada keluarga, ada nikahkan anak, itu yang harus. Memang kalau saya kemarin yang paling berat itu di samping istri, anak yang kecil, yang sekarang nomor 2 terakhir itu memang kan dekatnya dengan saya gitu kan. Ya itu memang ditanya bagaimana ya, komunikasi kan sekarang kan rekan-rekan bukan seperti zaman 90-an. Nah, kita sekarang rindu atau kangen atau ada apa hal kan tidak menuntut kita harus hadir semua gitu kan. Dengan kita video call dan sebagainya tidak bisa mengatasi. Jadi teman-teman BP itu cukup komplit ya, mereka sampai memikirkan keluarga kita juga, karena salah satu faktor kesuksesan kuliah seseorang itu kan faktor keluarga juga loh. Apalagi sudah berumah tangga kan, kalau kita punya masalah dengan pasangan, dengan keluarga itu ya, hati-hati, studinya bisa terganggu kan, karena kita punya banyak problem untuk itu. Nah, sedikit tadi menyinggung istilah coaching klinik, jadi teman-teman, coaching klinik itu semacam pendampingan baik online maupun offline dengan mereka yang misalnya sudah jadi awardee sebelumnya ya, yang sudah lulus beasiswa. Misalnya rekan-rekan nih tahun 2024 ini mau daftar BPI, kemudian pengen serius banget untuk daftar sampai dia sudah bikin esai, sudah bikin apa itu rencana studi, kemudian pengen latihan interview gitu ya buat pemanasan. Minta tolong misalnya saya gitu ya, boleh nih nanti kalau aja di kolom chat ya, nanti saya sama Pak Mus juga kalau ada kesempatan kita sama-sama saling membantu melalui Zoom gitu ya. Teman-teman kita coba untuk tanya-tanya seperti interviewer, dan teman-teman yang ditanya silahkan jawab ya, kayak gitulah coaching klinik gitu ya, bagi yang barangkali baru dengar apa itu coaching klinik. Nah itu kami juga atau Pak Mus kemarin di mana? Pernah coaching klinik nggak sebelum mundur UAS BPI-nya? Kemarin kalau saya kebetulan tidak aktif ya, cuman kan kita kan ada beberapa kemarin ada grup yang mengadakan itu dan memberikan informasi, dan memang rekan-rekan mungkin sebelumnya pun saya sudah melewati sesi-sesi interview itu kan beberapa kali kegiatan. Oh iya. Nah, jadi karena polanya kan seperti itu gitu. Jadi polanya itu biasanya situasi, kondisi, alternatif pemecahan masalahan. Ya situasi, kondisi, alternatif pemecahan masalah, hasil kan tetap itu biasanya mutarnya itu. Ini pemain lama itu. Jadi kalau interview itu sudah sering dia dapatkan ya. Jadi kalau ada interview yang lain ya santai ya. Begitu tapi rekan-rekan yang baru pertama kali jadi dapat interview ya cukup deg-degan juga. Jadi teman-teman nih, beasiswa BP ini kan tiap kampus atau kampusnya yang sudah besar ada komunitasnya bernama Kelurahan BPI. Nah teman-teman kalau pengen tahu dapat informasi kayak tadi coaching klinik gitu ya, atau ada webinarnya ya, sosialisasinya, kepoin aja IG-nya ya, kami di UNY, klik aja di IG BPI UNY ya, yang di Jakarta ada UI, ada UNY dan seterusnya. Kampus yang lain juga silahkan dikepoin IG-nya, biasanya mereka masing-masing kelurahan, kampus ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dapat info itu melalui media sosialnya. Nah teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin tanyakan tentang interview, kayak gimana sih pertanyaannya, atau kalau saya tanya gini jawabannya apa, silahkan klik di kolom komentar gitu ya. Dan seperti biasa yang baru join di video ini, silahkan klik subscribe dulu buat teman-teman nanti dapat info lebih update lagi. Nah Pak Mus, satu hal yang paling teman-teman sering pengen tahu itu apa sih pertanyaan yang kira-kira itu paling sulit untuk kita jawab dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi kalau menurut saya kemarin bukan hanya satu sebenarnya pertanyaan itu yang agak perhatian. Pertama ketika kemarin karena ini berat bagi saya karena sudah menjalani perkuliahan, ketika ditanya bagaimana kalau tidak lulus BPI. Ayo ini galau jadi kalau nggak lulus gimana? Itu pertanyaan itu muncul kan, dan saya jawabnya tegas dan saya yakin, dengan yakin saya jawab, saya kalaupun tidak, saya melangkah ini yakin dapat BPI pertama. Ketika saya sudah melalui prosesnya ternyata kok kemungkinan terburuknya saya tidak lolos, tahun depan saya akan maju lagi. Ongoing. Itu jawaban saya. Itu satu yang juga menjadi kita berat. Kedua, rekan-rekan, kalau kemarin pengalaman yang saya, karena saya tadi lintas tadi,
saya mendapat pertanyaan berkenaan dengan kurikulum yang akan saya ambil di S2. Kurikulum ya. Iya. Apa itu? Maksudnya mata kuliah Jadi gimana? kurikulum itu mata kuliah yang akan kita tempuh itu apa saja. Sampai ditanya apakah sudah komunikasi dengan dosennya dan apa. Iya, jadi harus tahu kita ya mau belajar apa nanti. Jadi nanti itu makanya rekan-rekan solusinya gimana? Solusinya nanti rekan-rekan yang mau ngambil jurusan apa di perguruan mana silakan nanti kalau kata Kang Epi tadi dikepoin nih di perguruan tingginya. Dilihat biasa tiap perguruan tinggi punya kurikulum untuk setiap jurusannya. Sehingga nanti setidaknya gini rekan-rekan nanti yang simple gini, Bapak nanti S2 ini berapa SKS yang harus ditempuh? Itu ditanya. Iya betul. Kalau yang saya ini karena karena ada beda jenjang rekan-rekan, ada matrikulasi itu kan tidak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan ya. Jadi kalau dihitung sama matrikulasi itu rekan-rekan 50 lebih gitu. Padahal kita kan dengan ini cuma 40. Jadi matrikulasi itu udah masuk. Nah, itu pertama. Kemudian dengan bagaimana kita nanti yang perlu juga rekan-rekan pikirkan dan itu sudah quick nanti setelah lulus kontribusi apa yang akan diberikan. Kontribusi ditanya loh. Kalau udah lulus nanti apa yang bisa kita lakukan untuk daerah kita, untuk negara kita, gitu kan. Jadi dari sekup kecilnya di mana kita nanti bertugas itu kan sekup kecilnya kecil di instansi kita kerja ya. Tapi sekup besarnya kan tetap kita nasional ini karena kita biasanya pendidikan di desa nasional pusat betul. Mungkin 3 itu kalau saya poin-poin yang berat bagi saya karena hal itu memang sebelumnya tidak tergambar gitu loh. Walaupun di rencana studi kan sudah ada, tapi kan kita ke depan mau jadi apa itu kan tidak ada. Iya gitu loh. Iya betul. Jadi teman-teman walaupun teman-teman hafal paham yang dituliskan di esai dan di rencana studi, tapi jangan berpikir sempit dalam arti nanti ditanyakan di situ doang gitu ya. Bisa lebih meluas. Maka dari itu tak salah kalau kita mempersiapkan perkiraan pertanyaan yang muncul biar kita juga bisa menyiapkan jawaban yang bisa kita berikan gitu kan, sehingga nggak bingung nggak di luar apa nih prediksi saya gitu ya pertanyaannya. Enak kita dapat dari awal sehingga jawabannya pun kita lebih siap begitu teman-teman semuanya. Jadi rekan-rekan sepertinya Pak Mus kalau pertanyaan wawancara terkait BP itu tiap tahun sepertinya nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Artinya teman-teman saran dari Pak Mus tadi itu dan jawaban beliau bisa ditiru untuk apa namanya pengalaman teman-teman nanti ketika persiapan wawancara BPI gitu ya, karena beliau udah teruji dan terbukti nih udah lolos dari jawaban tadi gitu ya. Tapi tentu teman-teman kalau ada jawaban yang bisa lebih oke lagi silahkan juga tentunya ya di ATM ya, amati tiru modifikasi, jangan plek katanya ya. Oke Bang Mus, berikutnya nih dari wawancara itu persiapan yang Mus lakukan untuk menghadapi wawancara kemarin seperti apa biar maksimal pas tampil kemarin via Zoom ya online ya. Kayak gimana? Kalau itu secara saya cerita dulu persiapan secara teknis dulu, secara teknis yang teknisnya rekan-rekan apalagi nanti ada yang di daerah itu ketika wawancara cari tempat yang signalnya memang stabil. Kan banyak nih daerah kita nih ya teman-teman yang kurang bagus, sudah tahu daerahnya jelek tuh rumahnya nggak bagus, tapi situ hati-hati cari yang bagus gitu ya. Karena kita tidak ada toleransi ya itu sudah kan gitu kan. Betul. Pak nanti ya ini sedang zoomnya sinyalnya jelek ya tunda lagi ke jam berikutnya nggak bisa. Itu yang pertama, yang kedua itu secara teknis di jaringannya, kemudian data dan sebagainya teknis, kemudian siapkan device-nya jangan pakai HP. Jangan pakai HP ya. Pakai laptop. Kalau misal waktu itu belum ada laptop atau laptopnya lagi ada kurang bagus atau ada agak-agak trouble, saya sarankan pinjam. Kenapa harus pakai laptop enggak? Karena kalau pakai laptop itu nanti lebih jernih dan lebih ketika kita wawancara pun kita lebih bisa fokus kan rekan. Lebih fokus. Dan lagi kalau kita pakai laptop ini kan tidak berbagi jaringan. Kalau di HP walaupun kita kadang sudah kita mode kita sibuk kadang masih ada, kita kadang terlupa loh kadang WA masuk ini di telepon WA tidak aktif, telepon biasa putus jaringan ya kan. Apalagi kita pakai tethering kan gitu jadi itu yang perlu diperhatikan, itu teknis. Kalau persiapan secara fisik ya kan yang jelas
ketika sudah kita submit, kita lulus administrasi, kita pantau terus informasinya. Kemudian biasanya kita ada grup itu, kita yang aktif mengikuti perkembangannya. Kemudian kalau sudah dapat jadwalnya, dipersiapkan untuk kesehatannya. Secara psikis, rekan-rekan saya kemarin gini, saya paling tidak bisa kalau wawancara model itu saya kebut semalam, tidak mau Pak. Bos malam maksudnya? Maksudnya biar saya nanti tidak lupa nih, saya buka lagi catatan kemarin, buka lagi, malam ini udah tidur mikiran. Nah itu kalau karena mungkin lain orang kan punya manajemen psikologi berbeda. Kalau yang saya itu lebih cenderung saya gini, saya besok mau wawancara, kebetulan saya wawancara waktu itu jam 9. Jadi malam itu saya istirahat awal. Jadi istirahat awal ya. Jadi malam jangan bergadang, jangan nongkrong, gitu. Jangan baca sampai larut gitu ya. Kemudian secara kalau persiapan secara religiusnya kawan-kawan saya yakin sudah punya semua. Yang jelas kalau yang ibu-ibu atau yang cewek-cewek atau yang masih gadis dan sebagainya itu kalau masih belum nikah sama orang tua minta doa ya, doa restu dan support. Tapi kalau rekan-rekan yang sudah berkeluarga, yang cewek, yang ibu-ibu itu minta doanya ke suami yang sudah punya suami ya. Kalau yang laki-laki itu ke ibunya dan sama istrinya karena itu pasangan nanti mengarungi samudranya kan gitu. Betul. Jadi sama orang tuanya, sama ibu terutama gitu. Jadi itu karena rekan-rekan secara tidak, kalau saya pahami gini, tanpa ada itu adalah satu kekuatan yang tanpa diprediksi. Itu ada unsur X-nya yang bisa memberikan kemudahan bagi kita dalam menghadapi nanti, karena dalam wawancara itu tidak menutup kemungkinan ada stuck. Kayak gimana itu? Stucknya gini, ngeleknya gini, rekan-rekan mungkin sudah persiapan gini kan, persiapan seperti ini, ternyata pertanyaannya di luar itu. Kan itu saya kan bingung ya. Ini saya cerita mungkin juga bukan spesifik di PPI. Kebetulan kemarin habis PPI saya ini kan saya wawancara fasilitator. Jadi ketika saya wawancara fasilitator itu memang saya ada ngeblank. Ngeblanknya diminta setahun terakhir yang saya kerjakan. Kadang sedang kita Kang Epi tahu sendiri, saya udah kuliah 6 bulan kan. Nah, itu agak perlu ada jeda untuk saya menjawab. Tapi saya ngambil keputusan jawab jujur. Jujur tuh, saya jujurnya gimana? Saya jawab dengan saya 6 bulan terakhir sudah tidak ngajar. Kenapa kok tidak ngajar? Kan lagi kejar itu. Karena saya lagi menjalankan tugas belajar. Nah, jadi itu saya tidak mau kalau misal itu saya tutupi kan bisa aja tuh. Betul. Jadi kadang itu rekan-rekan jangan nanti kita ini terkesan kita mau mendapatkan ini dengan menutupi itu. Betul. Karena fasilitator tidak itu jujur, ya. Kalau saya tutupi saya tidak tugas belajar, saya tidak BPI kan bisa saja. Lah nyantai aja saya cerita ngarang yang tahun kemarin saya kerjakan kan gitu. Tapi saya tidak mau itu. Itu adalah karena apa? Ketika kita menjawab pertanyaan wawancara itu rekan-rekan sedapat mungkin sudah sampai spesifik, tidak lagi menimbulkan pertanyaan. Betul. Gitu. Soalnya itu kita terjebak ya dengan jawaban kita jawabannya tidak langsung ke poinnya, itu nanti ada anak-anak berikutnya itu lah ya, pertanyaan berikutnya. Ya, jadi persiapan yang dilakukan pemus ini kalau kita dengarkan tadi sangat detail ya rekan-rekan, ada persiapan teknis, religi gitu ya, dan seterusnya. Ini nggak ada loh di buku panduan tuh tentang tips-tips ini. Jadi maka dari itu sangat bermanfaat sekali, catat ya teman-teman, dan share nanti video ini ke rekan-rekan yang lain biar tidak hanya kita aja yang tahu tips ini, trik ini, dan cara ini, tapi rekan-rekan lain juga. Kita berbagi informasi dengan rekan-rekan juga, jangan hanya simpan di laptop teman-teman, di HP-nya saja, tapi share juga ke grup WA ya semuanya. Terutama teman-teman yang mau lanjut studi ya. Oke, terkait wawancara apa sudah cukup, Pemus? Apa yang mau disampaikan lagi? Kalau triknya mungkin menurut saya tips triknya itu tadi, ketika kita menjawab itu tadi spesifik dengan polanya itu kan. Berarti ada situasi, tetap ditanya itu kan situasinya seperti apa sih. Kemudian
situasi kondisi itu seperti apa, kemudian ada alternatif penyelesaian masalahnya dan hasil. Itu sama dengan nanti ketika kita di EC itu. Jadi jangan nanti rekan-rekan yang tadi Kang Epi katakan menjawabnya itu ngelantur. Ketika kita menjawab itu nanti akan dikejar terus kalau belum spesifik. Jadi teman-teman untuk dapat jawaban itu ketika pertanyaan tadi muncul itu tidak mudah lah teman-teman. Perlu latihan, perlu berulang, apalagi teman-teman yang baru pertama kali berpengalaman wawancara ini tidak mudah ya, jadi harus latihan teman-teman sekalian. Nah, Pak Mus, waktu wawancara itu berapa orang yang jadi